Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, kita akan memulai pembacaannya ya. Temanya hari ini adalah dalam diamnya ini yang sesungguhnya ia rasakan. Oke, dalam diamnya ini yang sesungguhnya ia rasakan. Mungkin ada seseorang yang sedang diam dan kamu tidak tahu bagaimana isi perasaan dia dan bagaimana kita mau ungkap hari ini ya. Kita lihat dulu siapa sih dia sebenarnya. Oke, siapa orang ini? Seseorang ini adalah seseorang yang tipenya itu senang segala sesuatu yang aman, tipenya senang segala sesuatu yang stabil. Namun sekarang kalau Sora lihat di sini, kestabilan dan keamanan dia bisa saja sedang mengalami suatu pergoncangan. Ya, ada banyak kegelisahan yang sedang dia rasakan, kegalauan yang sedang dia rasakan, ya. Sehingga memang komunikasi sama kamu yang biasanya rutin, stabil itu mungkin saja bermasalah. Oke. Nah, orang ini digambar kapal, bisa saja memang dia berada jaraknya dari kamu, LDR gitu ya. Komunikasi juga banyak hanya melalui sosial media atau internet, itu ada. Oke, yang berikutnya. Kamu berdealing dengan seorang divine maskulin ya. Jadi seseorang yang bergender atau berenergi divine maskulin, orangnya penuh dengan pemikiran dan analisa, itu ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu di sini juga ada seseorang yang sebenarnya adalah orang yang kalau masalah hati dan perasaan itu selalu berusaha dia lindungi atau dia tutupi. Artinya, bisa saja dia memang tidak selalu terbuka soal hati dan perasaannya dia. Itu kalau Sora lihat di sini, jadi sering sekali dia tutupi, atau memang orangnya di sini ada yang cenderung sensitif perasaannya, itu ada, perasa itu ada, romantis juga ada kalau Sora lihat di sini ya. Dan perasaan dia ini ya tadi Sora bilang karena situasi nggak gitu baik, memang perasaannya sedang tidak menentu. Oke. Dan yang berikutnya, di sini juga ada sebuah komunikasi ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu senang sebenarnya banyak komunikasi orangnya, banyak bicara. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini sebenarnya kerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan berbicara, komunikasi, banyak surat, banyak dokumen, banyak pesan, itu juga bisa kalau Sora lihat ya. Nah, jadi memang mungkin kalau Sora lihat ada sisi dia juga mungkin tidak berkomunikasi sama kamu, salah satunya memang sedang berusaha untuk menjaga hati dia atau sedang berusaha untuk menjaga hati kamu. Kan? Karena sekarang dia itu sedang mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak beban-beban yang sedang ada di dia, ya. Sehingga prioritas untuk berkomunikasi sama kamu itu memang bukan sebuah prioritas utama. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Kenapa sih sebenarnya dia itu secara garis besar aja kenapa dia banyak diam ya kalau Sora di sini dan mengganggu komunikasi kalian. Yang pertama, di sini banyak kegelisahan, ya, banyak kegelisahan, banyak hal-hal yang mengganggu emosinya dia. Jadi memang emosi dia itu banyak sedang tidak sehat, karena memang intuisinya dia sedang tidak tenang dengan situasi dan keadaan dia sekarang. Bagaimana keadaan dia sekarang? Nah, ada suatu masalah. Ya, atau ada suatu urusan yang berhubungan dengan keluarga. Bisa saja keluarga intinya, bisa saja keluarga besarnya. Tapi kalau Sora menangkap di sini, sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Ya, mungkinkah orang tuanya, anaknya, dan sebagainya. Yang di sini membuat dia resah. Mungkin saja ada anggota keluarganya mungkin yang sedang sakit, atau memang secara finansial juga sedang tidak baik-baik saja, yang mana dia juga mungkin harus mensupport finansial keluarganya. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan kepikiran soal keluarga. Oke. Selain daripada itu, ini juga dia sedang punya suatu situasi, ini semakin diperkuat. Ada situasi dia yang kurang begitu baik secara keluarga atau secara finansial. Jadi situasi finansial berefek sama keluarga, situasi keluarga berefek sama finansial. Yang dibilang ada nggak ada, tapi tidak cukup jumlahnya kalau yang Sora lihat di sini gitu loh. Ada yang di sini ngerasa dia apa yang dia buat atau apa yang dia kerjakan itu tidak cukup pemasukannya. Di sini juga ada divine feminine. Artinya di sini memang ada mungkin saja ada masalah tentang
sosok perempuan di dalam hidupnya, bisa saja ibunya, bisa saja pasangannya, pasangan sahnya kalau memang kamu third party situation ya, atau memang secara literally ada pasangan lain gitu ya, itu bisa. Karena kalau tadi Sora udah bilang ini kan banyak kan dia divine maskulin, kebanyakan yang nonton divine feminim, kebanyakan. Artinya bisa saja ada masalah yang lain. Oke. Nah, di sini itu juga ada masalah tentang orang tua. Jadi bisa saja di sini tadi Sora sudah bilang ada keluarga yang bermasalah, bisa saja ada restu yang tidak didapatkan, atau bisa saja ada memang ya adalah masalah-masalah lama yang selalu klasik yang belum ketemu jalan keluarnya. Gitu. Bagaimana perasaan dia kepadamu pada saat ini? Perasaan dia ini di sini penuh dengan banyak sekali konflik. Ya, banyak sekali dia di sini banyak sekali ada perasaan-perasaan berkonflik, jadinya dia jadi bingung gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini kayak banyak perasaan dia itu sama kamu naik turun. Di satu sisi mungkin ada perasaan sayang, perasaan rindu, tapi di satu sisi ada perasaan yang penuh dengan kedramatisan ya. Jadi situasi-situasi juga mungkin kalian banyak ribut, banyak bertengkar atau justru main diem-dieman. Jadi situasinya kontras gitu loh. Kalau perasaan kamu gimana? Perasaan kamu bimbang, ya. Dimana dia penuh dengan konflik, kamunya sendiri jadi bimbang. Kamu mulai meragukan, bagaimana nih, bingung gitu loh. Bagaimana harus nanggepin dia, bagaimana kelanjutan hubungan ini. Jadi perasaan kalian kedua-duanya memang terkoneksi, yang mana sama-sama ada kebimbangan dan kerisauan. Oke. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan di dalam diamnya dia? Oke, kita mau lihat ya, apa yang sesungguhnya dia rasakan di dalam diamnya dia. Kita coba lihat. Apa yang sesungguhnya dia rasakan dalam diamnya dia. Wow, ada satu kartu yang jatuh, Sora ambil dulu ya. Ini udah kocok langsung jatuh. Nah, saat ini dia itu memang penuh dengan kebimbangan, bingung ke dalam ketidakjelasan. Kalau Sora lihat di sini, karena ada hal-hal yang masih mungkin dia sembunyikan dari kamu, ya. Jadi di sini ada hal-hal yang dia tidak terbuka sama kamu. Mungkin dia tidak terbuka situasi dia yang sedang dia hadapi sekarang, tapi dia juga mungkin bingung mau cerita sama kamu mulai dari mana, kegelisahan-kegelisahan dia, masalah-masalah yang sedang dia hadapi, termasuk kalau memang ada yang dia sembunyikan sama kamu. Mungkin dia sama ini ngakunya oke-oke aja ya, dia dengan keluarganya, atau dia mengaku kamu cuma satu-satunya, tapi ternyata ada orang yang lain gitu loh. Bagaimanapun juga ya, di balik situasi yang dia bingung ini, sebenarnya dia itu masih teringat memori-memori yang terjadi di antara kalian, pahit dan manis yang pernah terjadi sama-sama. Jadi sebenarnya meskipun dia diam, dia masih keingetan terus soal kamu. Oke, hanya di sini kan Sora bilang bingung dia karena dia sudah banyak tidak jujur sama kamu. Oke, orang ini memang memilih untuk off dulu, menjauh dulu ya dari kamu atau dari segala hiruk pikuk masalah dia dan sebagainya ya, karena dia berusaha untuk mengklirkan apa yang di dalam isi kepalanya dia selesain dulu di dalam isi kepala dia. Dan mungkin dia merasa kayak lebih baik juga kalau aku menjauh dulu daripada kamu nanti kena keluh kesah aku yang membingungkan ini gitu loh. Jadi dia merasa kayak lebih baik aku diem dulu, lebih baik aku menjauh dulu. Orang ini meskipun menjauh dari kamu, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya melupakan kamu ya. Tadi Sora bilang banyak memori yang masih tersisa dan masih ada hayalan-hayalan soal kamu, soal impian-impian soal kamu. Dia masih banyak fantasi soal kamu ya. Dalam diamnya. Bagaimanapun juga, ternyata ya dalam diamnya dia itu terkoneksi sama kamu, terikat sama kamu, dan dia tidak bisa membohongi hati dan pikirannya kalau dia masih terus mantauin kamu dan merindukan kehadiran kamu. Jadi walaupun dia pusing, dia sebenarnya ya ada sisi yang dia masih memperhatikan kamu. Ya. Situasi saat ini adalah situasi dari masculine energy, di mana dia merasa bahwa situasi yang sedang dia hadapi dan jalani sekarang itu adalah sesuatu yang harusnya dia selesaikan, yang harusnya dia analisa dengan benar gitu loh. Jadi energi analisa, penyelesaian masalah, ketegasan, karena dia tahu sih sebelum dia bisa melanjutkan segala sesuatunya harus ada penyelesaian. Sebenarnya ya
hati dia itu selalu terbuka untuk kamu. Meskipun memang dia diam, kamu bingung ya, tapi sebenarnya hati dia itu selalu terbuka untuk kamu ya. Selalu ada perasaan di hatinya dia yang kepingin sayang dan cinta kasih kamu ya. Dia berharap suatu hari dia bisa bertemu dengan kamu, berkomunikasi lagi sama kamu ya, tapi meskipun tidak sekarang. Dia berharap kamu bisa lebih berbesar hati untuk mengerti situasi dan keadaan dia yang sekarang tidak cukup baik ya. Karena sekarang itu menurut dia masih bingung. Begitu banyak ketidakjelasan dan misteri di dalam hidupnya dia, dan masalah-masalah yang sedang dia hadapi yang seperti susah untuk terbuka. Paham nggak? Kebingungan-kebingungan, kerisauan-kerisauan yang sedang dia hadapi itu membuat dia menjadi galau ya. Jadi kayak kalau ditanya kapan dong Sora, dia juga masih bingung gitu loh. Bagaimana menyelesaikan satu demi satu masalah yang sedang dia hadapi. Oke. Dia tidak mau mengambil keputusan dengan pikiran yang sedang mumet, ketidakjelasan, penuh dengan ilusi dan ketidakstabilan. Jadi memang dia benar-benar mau berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena di sini banyak keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Karena di sini banyak konflik ya, antara konflik keuangan. Tadi kan Solar bilang di sini ada di antara harus memilih kamu dengan yang lain, termasuk dengan keluarganya. Kalau memang seandainya dia harus memilih kamu, gitu loh. Jadi di sini memang ada keputusan-keputusan penting yang tidak bisa sembarangan. Ya, dan sebagian dari apa yang sedang terjadi sama dia menyadari adalah bentuk karma dari konsekuensi dari apa yang sudah dia tabur. Jadi ada yang sedang menjalani, dia merasa kayak ya sudah, kalau aku sekarang dalam masalah, memang beberapa dia merasakan itu adalah hasil perbuatan dia, tapi di satu sisi dia merasakan ada koneksi secara khusus sama kamu. Ya. Dia sedang merasa dalam situasi ini sebenarnya dia merasa kesepian. Ya, merasa kesepian, merasa sendirian, tapi dia merasa lebih baik seperti itu dulu. Supaya kamu bisa berpikir dengan hati-hati, dia juga. Makanya dia berusaha menghindari kamu sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia merasa aku nanti nggak bisa objektif ngambil keputusan kalau aku masih intens terus sama kamu. Jadi dia pingin ngambil keputusan yang memang benar-benar datang dari dirinya sendiri, bukan karena dipengaruhi sama orang lain. Dan banyak dari mereka yang pingin menghealing dirinya, pingin merilising dari segala masalah dan energi negatif yang berada di dekat dia ya. Tapi bagaimanapun juga chemistry dia ke kamu itu masih selalu ada di sana. Jadi sebenarnya ada chemistry ya di antara kalian yang memang makanya nggak mudah sebenarnya untuk melepaskan kamu, walaupun dalam diamnya dia ya dia tetap kepikiran gitu loh. Oke, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Apa yang akan terjadi? Oke. Kalau suara di sini nanti akan ada periode dia akan mengajak kamu untuk bertemu atau memulai komunikasi lagi sama kamu untuk membicarakan banyak hal. Itu kalau yang suara lihat ya. Karena ada energi magnet dari kamu yang otomatis pasti selalu menarik dia balik ke kamu. Jadi ini tentang masalah waktu ya untuk dia kembali lagi ke kamu gitu loh. Dia pasti akan datang karena ada energi magnet yang menarik untuk berbicara sama kamu. Ya. Meskipun dia kalau dia balik, dia lebih kepingin energinya itu kita mungkin jangan terlalu serius yang kenceng dulu, yang gimana banget gitu ya. Jadi mungkin kita lebih baik yang fun dulu, yang senang-senang dulu gitu. Karena dia udah terlalu banyak stres dan tension gitu loh. Beberapa dari kalian itu memang punya ikatan secara twin flame, koneksi secara twin flame yang membuat kalian itu terkoneksi secara kuat ya. Dan dia pingin segala sesuatu yang terjadi di antara kalian itu memang proses yang apa ya, secara natural terjadi. Jadi dia tuh ada bagian dari dalam dirinya dia juga yang berpasrah gitu sama semesta ini. Kalau memang harus ada yang diprogres, itu memang berdasarkan jalannya dari semesta ini ya. Cuman dia memang pengen berjalan itu tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Makanya dia mau menyelesaikan dulu dengan keputusan dia sendiri. Sora, pada akhirnya akankah dia memilih saya? Kan gitu ya. Akankah dia memilih saya? Kita akan ambil 3 buah kartu. Akankah dia memilih kamu pada akhirnya? Ada mice, ada rodent, ada snake, ada grief. Kalau Sora lihat di sini,
Ya. Kamu tuh sama dia hubungan yang akan tersembunyi terus-terusan, akan terus punya kegelisahan, akan banyak dikontrol sama situasi-situasi yang nggak bisa keluar kalau sholat di sini, ya. Jadi bisa nggak sih sama-sama? Sora lihat sejujurnya agak susah ya, agak sulit karena dia merasa banyak mentoknya. Makanya kan Sora bilang dia meskipun sama kamu, dia merasa mungkin lebih kepada apa ya Sora bilangnya ya, bahasa halusnya lebih kepada kita jalanin aja, dia lihat nanti aja deh gitu loh. Jadi jalan-jalan aja, tapi sebenarnya dia nggak yakin sama jalan-jalan itu aja gitu loh. Karena ujungnya itu memang akan ada kemungkinan kesedihan. Di sini udah ujungnya, ada kemungkinan yang kesedihan, kekecewaan gitu loh ya. Itu yang Sora lihat gitu. Jadi agak apa ya, susah gitu loh untuk sama-sama ya. Karena terlalu banyak hal yang apa ya Sora bilangnya, menjadi penghalang gitu loh. Dan banyak juga yang dia belum bisa 100% terbuka sama kamu gitu loh. Jadi nanti terus-terusan hubungannya, apalagi kalau untuk terpati ya, terus-terusan disembunyiin gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Nah nanti jadinya hubungan tersembunyi terus gitu loh. Ujung-ujungnya pada akhirnya ya akan ketemu mentok juga tentang cuman masalah perihal waktu gitu. Karena ternyata tidak cukup kuat nih. Dia secara mental juga nggak cukup kuat untuk memperjuangkan kamu ya, walaupun memang pasti akan balik lagi karena ada ikatan di antara kalian, walaupun ikatan apapun itu judulnya ya gitu loh. Twin flame atau soulmate itu belum tentu berakhir bersama-sama. Sora sarannya apa? Saran buat kamu dua. Pikirkan baik-baik dulu. Apa yang ada di depan mata jangan dihindari lagi. Kebenaran sudah terlihat, ya. Energinya harus kamu yang memutuskan, gitu loh. Kalau memang kamu mau sama dia, ya sudah, kamu sudah tahu bahwa perjuangannya akan kemungkinan keluar masuk atau on off, gitu loh ya. Artinya kayak masalah kamu diperjuangin itu agak susah, gitu loh. Paham nggak maksudnya aku? Oke? Gimana ya Sora bilangnya, kalau kamu butuh sebuah kesetiaan, kamu butuh semua yang totalitas buat kamu, itu agak sulit kalau Sora lihat. Kenapa? Karena kamu perlu lebih banyak perencanaan sama orang yang jelas gitu loh ya. Kamu perlu lebih banyak komunikasi sama dia untuk diperjelas gitu loh. Oke, kamu mau balik, maunya ujungnya apa, diperjelas gitu loh, diomongin. Kalau memang agendanya cuma buat ya dalam tanda kutip nggak kemana-mana begini-begini aja kamu terima, ya sudah silahkan gitu loh. Tapi kalau memang mau memberikan kesempatan buat dia menyelesaikan, ya diperencanain, misalnya kayak dikasih waktu, kamu berapa lama butuh nyelesainnya gitu loh. Apa aja sih yang kamu nggak terbuka, jadi butuh apa ya, dikorek gitu loh, butuh banyak omongan gitu. Cuman kalau dari kartunya Sora sih oke. Jangan gini loh. Orang ini karena banyak ketidakterbukaannya akan susah sama kamu. Ya, jadi carilah orang yang memang terbuka. Kamu cari dulu pencerahan untuk diri kamu sendiri. Coba kalau ketemu diskusi dulu. Kalau memang dia tidak punya perencanaan yang jelas, atau memang kamu tahu bahwa ini akan terus banyak manipulasi dan ketika ketemu kamu lagi juga nggak mau terbuka, saran Sora mendingan kamu lanjutkan hidup kamu untuk orang lain. Itu sih kalau dari kartunya Sora. Nanti kesian kamu nunggu-nunggu nggak dalam perencanaan, kecuali memang kamu enjoying dengan yang begini-begini aja ya. Oke. Kalau kamu mau terbuka gitu ya, coba cari kerjaan lain, atau coba cari di dalam lingkungan kerja kamu mungkin bisa ketemu sama seseorang yang lain pada saat kamu sedang bekerja. Jadi buat yang sedang kerja, coba lebih proaktif dalam tempat kerjanya. Untuk yang sudah kerja mungkin bisa punya cari kerjaan lain yang kamu bisa ketemu sama orang lain. Di sini kalau Sora lihat masih mungkin kalau ketemu sama yang lain, kalau nggak sama orang ini. Kalau kamu merasa kayak ya balik lagi, ketarik lagi juga nggak kemana-mana Sora gitu. Tapi Sora akan tetap bilang, Sora akan tetap kasih tauin kira-kira kapan dia akan melakukan pergerakan ke kamu. Ya, untuk dia akan mulai dari obrolan-obrolan lagi sih. Jadi ntar terserah kamu deh ya kalau dari Sora. Hati-hati gitu, karena gimana ya Sora bilangnya ya. Ujung-ujungnya tuh nanti yang ada malah hanya untuk hasrat, emosi, nggak bisa lepas gitu loh. Ketergantungan doang gitu loh.
gimana ya, dia mau nenangin diri, tapi ujung-ujungnya kamu sama dia jadi karmik gitu, nggak kemana-mana gitu. Karena kalau Sora lihat di sini, dia tetap suka sama kamu, tapi tidak cukup untuk bisa memberikan kamu sebuah kepastian gitu loh. Karena harus terus disembunyikan, kan susah ya, main sembunyi-sembunyian terus. September, Januari, Sora akan ambil beberapa bulan di sini ya. Februari, Juni, satu lagi ya. Desember, dicek ya, Sun Moon Rising. Cek, ini bisa saja bulan lahir kamu, bulan lahir dia, kapan dia ada pergerakan ke kamu. Kita akan coba lihat untuk astrologinya. Mana ya charm aku? Sebentar ya. Oh, ini dia. Astro Charm. Pisces, Aquarius, Aries, Cancer, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alfabetnya P, T, C, M, F, K, C, O, D, O, G, B, S, Z, A, U, J, dan P. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Untuk teman-teman yang mau pesan gelang ya, gelang singa maupun gelang kupu-kupu dengan fungsinya masing-masing, yang ini untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki, untuk ketenangan jiwa, untuk menambah kemacuan, silakan untuk linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot. Di sana juga bisa personal reading, bisa beli barang, bisa belajar kartu tarot, atau bahkan kamu juga bisa lihat-lihat yang lainnya. Jangan lupa main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora Channel. Di sana Sora upload setiap jam 4, yang di channel ini setiap jam 8 malam saat video ini dibuat. Ya, terima kasih dukungan kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.